Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum, maksud dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Sehingga permasalahan di sekitar kaki khususnya nanti akan selesai. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi ya saraf terhadap semua organ tubuh ya. Jadi apabila terjadi atau terdapat permasalahan di sekitar organ tubuh kita, bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut ke pemijatan kaki kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil. Justru setelah dipijat maka tubuh akan terasa sakit semua ya, mencret dan sebagainya ya. Hal itu tidak perlu risau, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati karena itu merupakan upaya pengeluaran racun dari dalam tubuh ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Ya, permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang ya. Mulai dari kebas-kebas, kemeng, sakit, linu dan sebagainya ya. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat-pijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan saat treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Setelah pemijatan kaki kiri, kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama ya.
Dipastikan bahwa pemijatan pada kaki khususnya nanti tidak ada yang terlewatkan ya. Dan apa yang menjadi kendala di seputar kaki khususnya nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat secara seksama ya. Dipastikan bahwa permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang ya. Yang perlu diperhatikan secara umum dalam pijat urut ini harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Hal itu dimaksudkan di samping si pasien akan sembuh dari segala penyakitnya, si pasien akan mengalami kenikmatan dalam proses pemijatan ya. Dan juga sebagai sarana untuk healing. Cara pemijatan pada pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang. Nah, ini dilakukan untuk bagi orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Cara pemijatan pada pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang menuju ke punggung dari bawah ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu dilakukan proses atau pijat refleksi ya, yang dimaksudkan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada kendala di salah satu organ tubuh kita, bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah pijat urut ini yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain karena harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Cara pemijatan dalam pijat urut seperti yang Anda lihat pada video ini. Itu ya. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan terus ditonton dan jangan lupa di subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi terkini dari unit channel ya. Serta jangan lupa juga di share kepada teman Anda agar teman Anda mendapatkan informasi juga dari unit channel ini. Kemudian ya, tulang belakang kita berikan pijatan refleksi seperti ini ya. Bagian punggung perlu kita perhatikan secara khusus ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian ditekan-tekankan sambil digosok dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk menambah kekuatan dalam proses pemijatan ya.
Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Langkah ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan siku tangan kanan kita ya, dengan digerakkan atau digosokkan melalui kedua sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah selesai ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan dari pinggang sampai ke punggung tidak terlewatkan. Semua dipijat dengan baik ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya. Baik tangan kiri maupun tangan kanan digerakkan secara bersama-sama seperti ini. Nah, ini bisa menambah kekuatan dalam pemijatan. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula tengkuk dipijat-pijat ya. Leher belakang dipijat-pijat, kepala dipijat-pijat, rambut dipijat sambil ditarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya, secara bergantian. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan nanti khususnya akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sampai ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga bisa sebagai sarana untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya. Karena minyak zaitun sangat bermanfaat dan sangat kaya akan nutrisi yang dibutuhkan bagi kulit. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sampai ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
pijat urut ini juga bisa sebagai sarana untuk membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kita berikan stimulasi untuk menjaga produksi cairan sendi terjaga ya dan cukup ya. Karena apabila kurang cairan sendi nanti persendian akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pemijatan ini berjalan efektif ya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai punggung sana. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan kaki kiri. Caranya, mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut ya juga kita berikan perhatian khusus agar cairan sendi ya dapat berproduksi secara normal. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Selanjutnya kaki kiri kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke depan, kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut ke pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada pangkal paha itu kita pijat dengan sekaligus kita tekan-tekan ya. Angka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan kita olahragakan hingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang sampai ke punggung ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki selesai dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya memutar atau spin ya. Setelah itu ya, setelah dirasa cukup, maka kita kondisikan apa yang menjadi tujuan dari pijat urut ini, mulai dari membetulkan peranakan atau mengatasi perut kembung atau mungkin sebagai sarana untuk diet ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ini, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu diharapkan kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya. Cara pemijatan bagian perut seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini atau sekedar bertanya. Untuk itu kami persilakan ditulis pada kolom komentar. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Dalam posisi telentang tadi, maka kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Khusus pangkal lengan ini kita berikan pijatan ya, dimana ini bisa menyembuhkan
bagi Anda yang menderita sesak nafas dan batuk-batuk ya. Utamanya batuk yang diakibatkan karena kecapean. Ini bisa sembuh dengan cara pemijatan seperti ini ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda agar nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi jasa pemijat tersebut laki-laki ya. Oleh karena itu silakan terus ditonton, disimak, kemudian bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda. Pijat urut ini ya merupakan warisan budaya ya, dimana kita tinggal melestarikan dari leluhur kita, dan ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Dimana obat-obatan kimia itu cenderung memberikan dampak negatif ya, karena bahan aktif yang terdapat pada obat-obatan kimia itu sukar larut ya, sukar diuraikan dan cenderung terakumulasi di dalam tubuh dan bisa memberikan dampak negatif ya. Oleh karena itu silakan sebelum Anda berobat ataupun menggunakan obat-obatan kimia, silakan dicoba dulu terapi pijat urut ini ya. Relatif tidak ada efek samping dan sekaligus murah ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Dalam posisi tegak lurus karena telentang tadi, maka kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga kita tarik secara bersamaan. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian samping kanan dan sebaliknya ya. Jadi untuk memastikan bahwa pijatan pada bagian kepala khususnya tidak ada yang terlewatkan ya. Pijatan pada kepala ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan. Masih dalam posisi telentang tadi, maka tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan tangan nanti akan menjadi lebih bersih, karena pijat urut ini adalah pijat dengan cara menggosok dan memakai pelumas minyak ya. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pajak pangkal lengan ya. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sampai ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu ya, jangan lupa kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan di seputar pundak ya, baik pundak kiri maupun kanan secara bergantian ya. Maka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan sebagai sarana untuk relaksasi. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan sampai ke tangan kanan, turun ke pinggang, pantat bagian kanan, dan kaki juga kaki kanan, serta berakhir kedua kaki dipijat sambil diberikan treatment ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, ini juga akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, turun ke pinggang bagian kiri, terus berlanjut ke pantat bagian kiri dan kaki kiri, serta berakhir dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama setelah diberikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang kita pijat-pijat sampai ke pundak atau punggung ya, dan ke kepala ya, kepala kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik secara bersamaan. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pastikan ya bagian pundak nanti akan bebas dari permasalahan ya, mulai dari kaku, kebas, kemeng, sakit, linu dan sebagainya. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita ya. Kita sandarkan pada tubuh si pasien dan tubuh kita tarik sebanyak 3 kali 3 posisi ya. Atas, bawah, dan tengah ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.